Saudara, saya akan perlihatkan pada Anda jelas penampakan pulau-pulau reklamasi di pantai utara Jakarta. Saya akan perlihatkan kepada Anda detil pulau-pulau itu melalui helikopter yang akan saya naiki ini. Bahwa izin itu salah dan Wahli tentu pernah berkoordinasi atau berkomunikasi dengan gubernur. Ketika gubernurnya masih Jokowi, saat itu kita mencoba reklamasi ini tidak dikeluarkan. Izinnya tidak dikeluarkan oleh Jokowi. Nah, ketika Ahok menjadi PLT gubernur, maka reklamasi berjalan. Nah, saat reklamasi berjalan ini itu belum ada izin. Tapi karena kami mendesak ya, nelayan mendesak, aktivis nelayan, kita aksi setiap hari, maka dikeluarkanlah izin pelaksana. Nah, ketika izin pelaksana reklamasi semua ini tuh, A dikeluarkan. sampai Q dikeluarkan? Oh enggak, Pulau G dulu. Padahal Pulau kan yang dibangun bukan hanya Pulau G saja. Ya, benar. CD ada izinnya juga? Belum. Tapi sudah dikerjakan? Sudah dikerjakan. Artinya ilegal? Semua reklamasi yang ada di Teluk Jakarta ini ilegal. Ini harus dibatalkan. Meskipun kan sekarang masih diuji di pengadilan, jadi Anda tidak bisa mengatakan itu ilegal dulu dong. Loh, kan sudah lihat. Izin itu bisa keluar, kan ada izin-izin sebelumnya. Izin lingkungannya belum ada, izin prinsipnya tidak ada, kemudian perdanya belum ada, kemudian dia sudah keluarkan izin izin pelaksana reklamasi. Seharusnya kan izin pelaksana reklamasi tidak boleh keluar dulu. Dan sekarang itu masih dibuktikan di PT UN. Kita tunggu nanti hasil putusannya apa, meskipun secara logika masuk apa yang Anda sampaikan. Reklamasi yang Anda katakan ilegal tadi telah memunculkan korban. DPRD, pengembang. Anda melihat ini akan terus meluas? Ya, boleh minjem bahasanya Pak Prianto di media kemarin, ya, mantan Wagub, dia bilang ini adalah titik awal untuk membongkar korupsi di reklamasi Teluk Jakarta. Membongkar korupsi? Iya. Artinya juga Anda melihat ada korupsi yang besar di proses reklamasi ini? Oh, sangat. Contohnya? Ya, sekarang kita lihat dengan operasi tangkap tangannya DPRD, itu berarti kan itu hilirnya. Itu kan belum tahu ini kasusnya apa. KPK belum menjelaskan secara gamblang. Sudah jelas. Soal apa? 15% kontribusi atau soal apa kan belum jelas juga. Nah, kami tidak terjebak dengan 15 atau 5% yang diopinikan oleh gubernur, ya kan? Karena sudah terbantahkan dengan surat yang ditandatangani oleh Ahok itu. Di situ tertera bahwa surat izin pelaksana reklamasi, di situ ada tanda tangan Gubernur Ahok itu. Dan di situ pasalnya 5%. Kalau misalnya itu yang... Sebentar, 5% ditandatangani oleh Gubernur Ahok tahun 2014 sebagai surat izin untuk melaksanakan Muara Wesisa atau Pulau G. Nah, artinya Ahok pada waktu itu menyetujui 5% itu? Bukan menyetujui, menandatangani bahwa dia minta 5%. Kalau ditulis, sebelumnya kan tulis gila. Ya, yang gila itu yang mendatangani di surat resmi. Ya, yang diusulkan oleh DPRD. Iya, dan itu menjadi surat izin pelaksana reklamasi Pulau G. Yang di situ ada
tertulis 5% dan ditandatangani oleh Gubernur Ahok. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa yang terjadi reklamasi adalah korupsi besar yang akan membuka selain dari apa yang sudah kita lihat ditangkap oleh KPK ini? Reklamasi sama dengan relokasi. Adanya reklamasi pasti ada relokasi. Ada relokasi berarti ada penggusuran. Ada penggusuran berarti ada sponsor yang meminta untuk menggusur. Iya kan? Kalau sudah ada sponsor untuk meminta menggusur, kemudian di situ pasti ada korupsi. Tidak mungkin tidak ada korupsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat materialnya. Material untuk menguruk laut itu, untuk membuat satu pulau, pulau ini bukan bim salah bim tiba-tiba jadi. Ini kan diambil materialnya dari luar. Nah, material yang diambil dari luar itu, ketika dia merusak lingkungan yang asalnya, di mana dia mengambil material itu, ketika dia merusak lingkungan yang diambil itu, maka saat itu dia melanggar Undang-Undang 32. Secara sederhana Anda mengatakan, jadi siapa saja yang patut diperiksa terkait dengan reklamasi ini? Pengembang yang mengeluarkan izin. Seluruh pengembang dari A sampai Q? Semuanya. 17 pulau ini? Iya. Anda mencurigai pengembang di 17 pulau ini bisa terjerat korupsi reklamasi? Iya. Ini nggak main-main. Terutama yang berkaitan dengan izin ya. Karena apa? Kita tahu di seluruh dunia pantai publik itu tidak boleh diprivatisasi. Pantai publik itu untuk dinikmati oleh siapapun, ya. Pantai publik itu tidak untuk dijual. Tapi ketika pantai publik itu dikapling-kapling, diprivatisasi, diswastanisasi, dijual kepada pengembang dan nelayan tidak boleh main ke pantai itu, sudah barang tentu itu melawan undang-undang. Pasti ada permainan di situ. Ya, itu pasti ada permainan. Oke, pertama pengembang, kemudian kedua? Yang kedua yang mengeluarkan izin. Ketika izinnya itu tidak memenuhi aturan yang ada, tidak sesuai dengan perundang-undangan di Republik ini, maka sudah barang tentu ini adalah pembajakan. Di mana salahnya Ahok? Kan Ahok mengeluarkan izin berdasarkan peraturan yang sudah ada sebelumnya. Anda tidak bisa mengatakan bahwa peraturan sebelumnya tidak berlaku karena masih di PT UN kan. Jadi saya tidak melihat di sini ada kesalahan Ahok dalam mengeluarkan izin. Kan peraturan sebelumnya ada Perpres, ada Perda. Ya, saya bacakan yang lebih lengkap. Tanggal 24 Maret 2011, keluar putusan peninjauan kembali nomor 12 PK TUN ya. Ini 2012 tentang ketidaklayakan surat keputusan Menteri nomor 14 tahun 2003 tentang ketidaklayakan rencana kegiatan reklamasi dan revitalisasi Pantai Utara Jakarta. Kepmen LH nomor 14 tahun 2003. Dengan demikian, Kepmen LH tersebut secara hukum tidak berlaku lagi. Jadi apa yang digunakan oleh Ahok saat ini itu sudah tidak berlaku. Intinya pengembang dan otoritas, dalam hal ini gubernur yang Anda sebutkan tadi. Tapi kan tidak berpenghuni, artinya tidak berpengaruh apa-apa terhadap pulau itu. Ya, dengan pulau itu kehidupan tidak sosial di pulau itu. Tidak berpengaruh dengan itu, tapi dengan biota lautnya kan apa yang terjadi? di Teluk Jakarta. Ya airnya keruh.